Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita lanjut belajar PPKN bab 2 ya. Bab 2. Bab 2 tentang apa, Nak? Enggak tahu. Iya, tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Di antara kalian pasti ada yang tahu ya. Kalau kita bicara tentang Pancasila ya. Contoh, Pancasila itu bisa sebagai ideologi negara. Terus Pancasila itu bisa sebagai apa lagi? Cuma angkat tangan. Apa? Dasar negara. Oke, betul, bagus ya, saya lihat. Ada lagi yang bisa? Pedoman hidup negara. Betul, sebagai pedoman hidup. Apa lagi? Pribadi bangsa. Ya, bisa sebagai kepribadian bangsa. Ada lagi? Perjanjian bangsa. Ya, pintar ya, lihat buku ya. Ya. Tapi nanti setelah belajar ini nggak lihat buku lagi ya. Sebagai sumber hukum. Nah, ya. Jadi kalau dia sebagai sumber hukum artinya apa? Artinya segala peraturan hukum di Indonesia ini ya harus berdasar Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oke? Oke, kita lanjut ya. Kemarin sudah Bapak kasih tugas ya, di mana kalian sudah membuat simpulan di video Bapak yang berjudul Sejarah Pancasila sebagai Dasar Negara. Jadi kemarin sudah Bapak kasih tugas Sejarah Pancasila sebagai Dasar Negara. Dasar negara siapa? Republik Indonesia. Oke. Fungsi dan peran Pancasila. Ya. Di sini apa dah? Hah? Kalau Bapak dikasih apa? Jadi Bapak mundur lagi. Nampak? Lagi. Nampak? Lagi Bang. Lagi masih dikit. Nampak? Nampak dikit. Banyak ya, kawan, nggak usah banyak, nanti banyak. Oke. Fungsi Pancasila dan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Di dalam Undang-Undang 45 ada juga ya. Di pasal berapa ada yang tahu? Coba buka undang-undangnya, kalau nggak salah di pasal 36 ya. Ini Bapak udah ada ya undang-undangnya. Nah ini coba nampak ya? Pasal 36. Kalian pernah diajarin di SMP tentang Undang-Undang Dasar? Diajarin begini nggak? Dikasih PPT-nya gini supaya menarik, supaya kalian itu semangat gitu ya? Nggak pernah ya? Ada yang pernah dapat? Coba lihat pasal 36. Di bawahnya lagi. Sebelum pasal 36 ada 35, lambang negara. Oke, coba anggarannya kok kuat, baca kok kuat. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi lambang negara kita adalah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke. Ini pendahuluan undang-undang sebentar ya.
Oke. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kalau bicara tentang Pancasila, ya, ini kita harus tahu dulu sejarah Pancasila, ya. Coba satu orang tentang tugas yang Bapak sampaikan kemarin, ada yang berani sampaikan di sini? Nggak usah lama-lama, 2 sampai 3 menit, 10 menit juga boleh. Oke, siapa? Dikit aja sebelum Bapak lanjutkan nih tentang kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Siapa bisa? Ricky bisa? Sally bisa? Ada ingatnya ada dua PKI sama PKI. Nggak apa-apa, sedikit aja coba kunjung sini. Hah? Lupa isinya. Lupa. Oke, kita belajar lagi ya supaya ingat ya. Jadi Pancasila yang pertama sebagai dasar negara. Ya, ini para pendiri telah menyadari pentingnya suatu dasar negara ya. Oleh karena itu di dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dibahaslah dasar negara Indonesia. Terus nanti yang mengesahkannya badan apa nak? PKI. Betul, PPKI. Pada saat tanggal betul sidang pertama PPKI. Nanti PPKI itu ada 3 kali mengadakan tanggal 18 bulan 8 145 ini sidang yang ada 3 hasil keputusan. Yang pertama keputusannya. Pertama apa? Ya, menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar negara dan konstitusi negara. Ya. Yang kedua, ya, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga apa? Ya, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk sementara. Oke. Nanti ada sidang yang kedua tanggal 9 ke 19. Sidang yang ketiga tanggal berapa? Sidang yang ketiga tanggal 20 apa 22? 22. Coba ingat. Kalau nggak salah waktu tanggal 22. Ya kan? Ada di bukunya? Saya nggak ada di bukunya. Ada? Masa nggak ada? Di buku sejarah ada tuh ya? Ya PKN. Oke, kalau nggak salah yang sidang yang terakhir tanggal 22 ya, bulan lah 8. Oke, kita lanjut ya. Kemudian sebelum masuk ke sini, kita harus tahu dulu tokoh-tokoh perumus Pancasila. Ada tiga tokoh. Coba Andre yang satu siapa? Bagus. Insinyur Soekarno. Seni kedua siapa? Muhammad Yamin. Betul. Muhammad Yamin. Siapa namanya sebelah Seni? Angel siapa ketiga? Betul, Mister. Biasa disebut Mister ya kan? Supomo. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Kencang kali nanti. Bapak Lap ini kalau kencang kali roboh hidung ini. Oke, jadi nggak sia-sia kalian udah belajar dari video Bapak. Apa tahu siapa perumus Pancasila? Soekarno, Supomo dan Muhammad Yamin. Masing-masing tokoh ini membuat ide lima, masing-masing ada 5 ide. Dan kemudian dari masing-masing ide tersebut nanti digabung, dipelajarin, dijadikanlah menjadi dasar negara. Oke, kita lanjut. Tadi saya tahu. Oke ya. Pancasila sebagai
dasar negara, Pancasila artinya apa? Artinya Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah yang sangat fundamental. Fundamental itu artinya yang sangat dasar, ya, yang sangat dasar. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD 45 alinea ke-4. Nah, ini tadi ada pembukaannya. Apa itu udah siapkan semua untuk kalian ya? Apa sih yang nggak untuk murid bapak ya kan? Nah ini alinea ke-4. Mana tadi? Nah ini. Coba kita baca sama-sama. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bapak besarin ya. Kelihatan? Kelihatan. Yuk, 3, 2, 1, kalian baca alinea ke-4. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Tunggu. Kompak. Oke. 3, 2, 1. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kepentingan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah pernyataan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah kehakiman, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pancasila itu sudah terdapat dalam pembukaan UUD 45. Di dalam konstitusi negara kita, kalau Bapak ngomong konstitusi tahu nggak ya? Konstitusi itu sama dengan undang-undang dasar. Ya, itu istilahnya atau kata lain. Ya, contoh Andrean biasa dipanggil dia itu Andre. Nah, atau biasa dipanggil bisa Hah? Iya, seperti Bapak dulu. Bapak dulu nama Bapak Sidi Suryadi Raja Tugu. Dipanggil Ucok. Iya kan? Karena waktu dulu Bapak SMA, orang Batak itu jarang di sekolah Bapak. Bukan seperti di Batam, cari orang Batak itu gampang. Di tempat Bapak dulu dikit. Ya. Gitu. Oke? Jadi udah tahu ya? Oke, kita lanjut. Ini Bapak sudah siapkan banyak PPT supaya mana tahu ada yang mendukung Bapak ambil. Oke, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Tadi sudah kalian bilang ya. Artinya apa? Artinya bahwa Pancasila itu mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bapak kasih contoh yang paling sederhana. Contohnya sila pertama, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya setiap warga negara Indonesia ya harus mempunyai keyakinan dan beribadah ya sesuai agama yang dianut. Ya, sesuai dengan sila pertama. Kemudian arti yang lain apa? Arti yang lain banyak maknanya. Ketika teman kita sedang beribadah, ya kita saling menghormati dan menghargai. Karena kita itu diciptakan Tuhan masing-masing berbeda. Sama dengan hewan, ya kan? Ada B2, ada B1, ada kelinci, ada bebek, ya kan? Ayam. Oke. Gak usah keras-keras. Kalau di Batam udah tahu, kalau orang Jawa B2 tahu, ya kan? B1 apa tahu. Nah, mungkin aku sebutkan nanti viral pula, ya kan? Oke, lanjut. Selain mempersatukan, Pancasila itu adalah
Jadi nak kalau bicara Pancasila ini sangat penting artinya untuk bangsa kita. Ya. Apalagi bangsa kita ini bangsa apa kita ini nak? Ya. Multi apa arti multikultural? Multi itu banyak, kultural itu budaya. Jadi keanekaragaman budaya. Seperti kita di ruangan inilah. Contoh, satu udah jelas ada perbedaan gender. Bapak laki-laki, Seli perempuan, Imelda perempuan. Kemudian suku, Bapak suku Batak, misalkan Seli suku Tionghoa. Kemudian ada lagi yang ada suku Melayu. Nah, dia suku Melayu. Ya meskipun berbeda-beda, jangan menjadi masalah bagi kita. Yang harus itu perbedaan kita ini menjadi kekayaan bangsa. Itu kalau nggak salah pasal 32. Coba buka pasal 32 nak. Baca 32 ayat 1 apa tentang kebudayaan itu. Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Nah ini negara memajukan kebudayaan nasional tapi akarnya dari kebudayaan daerah. Kalau pasal 32 ayat 2 nak. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah ini berarti Bapak agak ingat lah ya kan. Negara memelihara suku, bahasa, daerah dan macam-macam itu sebagai kekayaan nasional. Bapak itu jujur aja, kalau ingat sedikit ingat. Tapi ada juga yang lupa karena terlalu banyak yang dibaca. Kalau banyak yang dibaca, banyak juga yang lupa. Lebih baik kalian jangan juga ya. Nanti yang tahu juga sedikit aja. Oke, kita lanjut. Oke, Bapak lanjut. Kelihatan nak? Kelihatan. Siapa namanya lupa Pak? Desvina. Oh, Desvina. Ya. Kelihatan. Terdengar keras lagi. Nah ini ya. Ya. Kemudian ada seorang ahli kalian mengatakan ini tadi yang dibilang Sandy kalau nggak salah ya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Iya Sandy ya. Yang Bapak bilang tadi Pancasila itu bisa sebagai apa aja ya. Bapak masih ingat. Dengar dulu. Menjelaskan bahwa Pancasila dan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila itu menjadi jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia. Itulah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa di dunia. Dengan kata lain, Pancasila ini masuk di dalam salah satu identitas bangsa. Contoh apa lagi yang termasuk identitas bangsa? Contoh Pancasila. Coba kasih contoh lagi. Bahasa Indonesia. Ada lagi yang lain? Yang jadi identitas bangsa kita. Iya betul, bendera. Apa lagi? Lambang negara kita. Apa lagi? Semboyan. Iya, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang menjadi identitas negara kita. Ya kan? Contoh, kalau orang lancar berbahasa Indonesia 90% dia itu kalau kalian jumpa di luar negeri 90% dia itu pasti warga negara Indonesia. Kalau dia 90% lancar bahasa Indonesia, sehebat-hebatnya orang sehebat-hebatnya orang lebih nggak bisa dia itu mengalahkan orang aslinya dalam berbahasa, ya kan? Gitu. Contoh ada orang asing yang ke Indonesia, memang bisa dia bahasa Indonesia, tapi tidak sepasinya kita. Contoh kalian juga di kelas ini Bapak yakin banyak yang bisa udah bahasa Inggris, walaupun little. Tahu little ya? Dikit-dikit. Dibanding orang Inggris asli kan
kalian jauh lah. Paling kalian kalau ngomong itu kadang kalau salah paling diketawain aja. Sama juga sih kalau orang asing ngomong kan. Kalau kita lihat orang asing ngomong bahasa Indonesia kan kadang kita lucu ya kan. Ya kan? Wajar, ya kan? Cuma dia bilang beras, nggak bisa dia bilang beras. Paling agak-agak keseleo lidahnya ya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini gambar apa nih, Wak? Ini salah satu budaya wayang. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya apa? Artinya segenap bangsa Indonesia ini agar hidup bersatu dalam perbedaan dan keberagaman seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, makanya nak di video itu Bapak ceritakan bahwasanya kerajaan Majapahit itu sekitar abad berapa? 8 atau 9 itu bisa sangat besar dan mencapai kejayaannya karena tadi nih dia sangat menjunjung tinggi perbedaan yang ada, ya. Ada yang masih ingat kerajaan Majapahit itu mencapai puncak kejayaannya itu masa Raja siapa? Coba angkat tangan yang tahu. Bapak kasih cluenya. Cluenya untuk yang pertama H. Ayam apa? Betul. Baru nyambung ya. Ayam burung. Itu puncak keemasan kerajaan Majapahit. Dia mempunyai panglima yang sangat terkenal. Namanya siapa nak? Iya. Baru ingat ya? Iya. Itulah akibat belajar pada SMP, belajar Kalau kerajaan Majapahit itu, Bapak tanya, kerajaan Buddha atau Hindu? Kompak, Buddha atau Hindu? Good. Kalau kerajaan Sriwijaya yang pusatnya di Palembang, Buddha atau Hindu? Buddha atau Hindu? Berarti bagus juga belajar sejarah ini ya. Bagus. Kerajaan Sriwijaya itu kerajaan Buddha, ya betul. Itu salah satu kerajaan Buddha terbesar di dunia pada saat itu. Makanya Bapak bilang kalau kita belajar sejarah bahwa sejarah kita ini, bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang peradabannya sudah sangat tinggi. Sekarang aja nggak tahu kenapa bisa jadi begini. Memang betul yang dibilang banyak orang. Terkadang yang membuat hancur negara kita ini terkadang bukan orang lain. Betul. Ya. Oke. Lanjut ya. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum ini tadi, sebagai sumber hukum Indonesia terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan dasar untuk mengatur yang seperti tadi, mengatur peraturan perundang-undangan. Jadi segala peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus bersumber pada Oke, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal yang dicita-citakan, diyakini kebenaran ya. Ideo itu berasal dari bahasa Yunani, ideos dan logos. Jadi gagasan dan ide. Ya kan? Untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bernegara. Ya, sebenarnya ini Garuda Pancasila. Oke. Sebelum Bapak tanya ini, Bapak tanya dulu ini ya. Tahu hari kemerdekaan kita? Hari apa?
Hari Jumat. Tanggal? 17. Bulan? Tahun? Indonesia itu jago. Tanggal dan bulan tahun sudah ada di dalam ini semua. Tanggalnya di mana? Betul, di sayap. Ini berjumlah 17. Jadi kalau ada yang buat berjumlah 18, itu bukan Pancasila Indonesia. Bukan burung Garuda Indonesia ya, karena 8-nya mana? Betul, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau dia berjumlah 9 bukan Garuda Indonesia. Jadi kalau kalian beli itu lihat dulu, hitung dulu. Kalau salah kalian balikan lagi. Betul tak? Bisa nanti kalian kasih tahu ke polisi ini nggak betul. Ya. 19. Kok leher? Kok kaki? Ini apa nih? Gak tahu apa itu. Buntut. Apa namanya ini? Itulah pokoknya ya. Kalau ini kan apa namanya ekor? Kalau ini? Gak tahu. Nah, pokoknya inilah yang berjumlah 9. Yang 45 mana? Ya. Ini, jadi tahu ya. Oke. Coba Pak tanya ya. Ricky, jawab dengan kencang. Ini gambar kepala banteng ini sila berapa? Kau jangan cengeng sama tahu kepala kedua. Hah? Sila berapa? Mana? Halim, pohon beringin sila berapa? Kalian demen sama 2 ya? Bapak ulangin. Kalau salah Pak tahu kepalanya. Makanya jangan salah. Kita itu belajar harus keras. Kalau nggak keras, nah kalau salah nggak apa, ya salah terus lah dia. Ricky, kepala banteng sila berapa lagi? Berapa? Apa bunyinya? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Pak. Jangan salah lagi dia. Kau kan udah warga negara Indonesia kan? Ya. Halim, ini pohon beringin sila berapa nak? Ketiga bunyinya. Jangan salah lagi bang ya. Andrean, ini apa namanya ini nak? Rantai. Ya rantai. Sila berapa? Apa bunyinya? Kuat kau ngomong. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang Selvi Suryani, gambar bintang ini sila berapa? Apa? Kemanusiaan yang adil. Diam. Ulangi. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Ini padi dan kapas. Ini aja sila berapa? Sila kelima. Apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Nah, kalau kalian jawabnya sama orang benar, ya kan? Ditanya orang benar, bilang guru PPKN-nya Pak Siti Suryadi, kalau jadi guru 14. Kalau jawaban kalian salah, bilang gurunya sudah mati. Daripada kamu malu. Betul kan, Andrea? Daripada kamu malu. Contoh nanti kalian punya anak, misalkan kalian pandai dipuji orang, kalian disebutkan bapak kalian, misalkan nama bapak kalian, misalkan si
si Polang. Tapi kalau kalian nggak bisa apa-apa, bilang bapak saya kakak. Daripada bapak kalian malu, bilang aja saya, atau saya lupa nama bapak saya gitu. Kan kalau anak pintar kan wih ini pasti anak bapaknya ya kan. Kalau anaknya nggak tahu apa pasti ini macam mamanya ya kan. Makanya enak juga jadi bapak ya kan. Tapi nggak semua badannya ngajarin mamanya. Lanjut ya. Jangan salah lagi ya Riki. Ya Pak, nama kau bagus Riki tapi Pancasila dia sampai kelas 10 SMP padahal. Ini Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan rumus kehidupan ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah ini arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ya. Sekarang baca alam, kelihatan nggak alam? Gimana Pak yang membuat identitas? Ya ini apa? Membentuk identitas ada jati diri bangsa. Nah, yang tadi Pak bilang Pancasila salah satu identitas bangsa. Yang kedua apa alam? Mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Iya. Jadi di dalam Pancasila itu sudah mengatur kita itu harus saling menghargai dan menghormati. Makanya ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Ada lagi sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya apa? Artinya di dalam suatu hubungan masyarakat kita itu pasti ada perbedaan. Misalkan di perumahan kita ada suku yang tetangga kita beda, ya kan? Keyakinannya beda, ya kan? Enggak sama. Memberikan arah dan tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bang atau tujuan negara. Tujuan negara ada berapa nak? Lupa lagi. Betul, bagus ya. Tujuan negara kita ada yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. pembukaan. Ayo. UUD 45 alinea ke siapa angkat tangan yang disebutkan Pak-Paknya? Imelda, coba berdiri. Berdiri biar suaranya kedengaran. Satu apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Good. Dua. Memajukan kesejahteraan umum. Good. Tiga. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Good. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke, berarti tepuk tangan dulu nak. Ya. Jadi Bapak sangat senang ya. Kenapa? Ketika Bapak tanya tujuan negara kelas 10 AKL itu ternyata udah tahu pandai. Kadang ada Bapak tanya kelas 12 itu ada yang nggak tahu. Iya. Padahal udah jelas tujuan negara itu terdapat pada alinea keempat pembukaan ada 4. Melindungi seluruh dan segenap tumpah darah Indonesia, ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke, Bapak yakin semua kalian udah tahu dan ingat, ya. Jangan tahu dan lupa, jangan. Ya. Makanya kalian tuh kalau nulis jawaban jangan pakai bla 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 DRL. Kalau Bapak kalian tulis itu sama Bapak anggap itu salah. Kenapa? Karena kalian bilang dan lainnya lupa. Ya kan? Nah, kalau memang kalian ingat jangan buat DRL. Koma ini baru titik. Jangan DRL dan lainnya lupa. Itu yang jelek harus kita biasakan, jangan sering kita tulis. Ya kan? Udah pernah dengar dan lainnya lupa? Udah. Barusan Kau yang pernah dengar dari guru? Baru dari Bapak. Pedoman untuk memecahkan berbagai masalah ya. Sarana pemersatu bangsa Indonesia. Riki perhatikan dulu. Ya. Tas kau letak di bawah. Nanti Bapak buang tasnya. Kenapa Bapak buang? Karena kalau dijual nggak apa. Nah ini ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya ada 3.
Bacakan Alim kuat. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kau ke depan, bacakan. Biar Bapak yang sebagai operator. Kau bacakan nilai-nilai pada sila pertama. Tinggi kali. Baca Lim. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. tangan. Bapak baru lihat dia begini. Oke ya. Perhatikan. Jadi inilah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama. Seperti yang bilang awal tadi, kita yang pertama itu menyatakan ketakwaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha. Karena orang Indonesia masih percaya kepada Tuhan dan yang percaya bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Sila kedua. Ini baca bisa disediakan di depan. Sini. Nah, jalan. Nah. Sini biar nampak sebelum viral nanti ada yang komen, Pak siapa dicantik lagi. Nah. C. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tepas selera. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 5. Berani membela kebenaran dan keadilan. Oke, dulu anak. Itu siapa namanya pakai jaket? Oke. Nanti Bapak itu kan kau ya. Satu pakai jaket. Yang kedua di mulutnya ada sesuatu. Kok dia nggak Bapak makan? Itu memang salah satu negatif pakai masker. Seorang guru nggak tahu siswa itu sedang makan apa enggak. Ya. Kadang maskernya dibelah dua, biar masuk. Di kelas tidak boleh makan. Segala sesuatu itu ada waktunya dan tempatnya. Kalau di kantin kalian makan, jangan belajar. Itu namanya sok pintar, sok rajin. Ya karena contoh di kantin kau susu bawa buku PKM pula ya kan. Nanti mau ulangan hari itu, pas ulangan hari hasilnya dapat 40. Padahal udah bawa buku ke kantin sampai basah bukunya, kena mobi. Semua itu ada tempat dan waktunya, ya kan? Gitu. Bapak kalau main pingpong nggak ada bawa buku, sambil belajar Pancasila. Kalian tuh harus membiasakan sesuatu yang positif. Siapa namanya lupa Pak? Eki. Ya. Mau kepala kau? Enggak kan? Oke lanjut. Sila ketiga, seri maju. Ya. Kalau alim tadi tinggi. Saya juga tinggi kak. Kok kuat baca sampai suara kamu habis. 3. Persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, tepuk tangan. Ya. Ini sila ketiga ini lebih menekankan kepada rasa
patriotisme dan Nasionalisme. good. Kalian tuh dipancing dikit tahu ya. Seperti ini mau pancing dikit tahu. Tapi nggak mungkin kan ujian mau mancing. Boleh. Memangnya mancing ikan di sungai. Asal umpan. Oke, silakan Pan. Kamu maju nak. Itu daster siapa ibu? Bukan ya? Nanti. Siapa yang mau? Alia. Udah makan kamu? Belum. Tapi kok sama makan lagi dia. Lihat. Iya itu dia. Maksudnya lihat teman juga. Nah, maju kau biar viral. Sebelum nanti kan Pak itu siapa yang cantik kali itu? Anak bapak Alia. Masih jomblo. Nah, ini suka kata. Kamu baca. Yang lain dengar. Siapa yang tahu? Udah cepat. Iya. Aku mulai dulu. Nilai-nilainya aja. Nilai-nilainya satu. Satu, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Dua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Tiga, musyawarah untuk mencapai mufakat yang diikuti oleh semangat berkeluarga. Oke, tepuk tangan nak. Oke, ini nilai-nilai yang terdapat pada sila keempat. Tadi dibilang Riki sila kedua. Yang terakhir, siapa? Hengki. Tapi nanti ada yang nanya kan, kok muridnya bajunya beda-beda? Ya sesuai dengan pelajaran kita Pancasila ya kan? Berbeda-beda. Karena belum ada seragam ya. Kok baju? Lihat kemarin. Ini kan ada. Kau pernah lihat sana tapi lihat sini. Udah di dosen. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tiga, menghormati hak orang lain. Empat, sikap memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, tadi kamu hormati nggak? Ini jangan dicontoh. Yang tidak baiknya, yang baiknya ada nggak? Enggak. Ada. Yang baiknya kalian contoh, yang tidak baiknya kalian buang ke laut. Ya, dah kau dulu. Yang kau ulangin lagi dengar kau. Hah? Dengar kamu nak. Buat kau sedikit dengar kamu nak. Nah. Kamu lihat bapak selama ngajar pernah makan? Enggak kan? Masa bapak ngajar sambil anak-anak. Oke tahu ya? Nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila sudah ya? Oke, lingkungan keluarga. Nah ini contoh ini keluarga bapak lah. Contoh ini bapak, ini istri bapak, ini Mikela, ini Simon. Karena anak bapak kan udah dua. Anggaplah pura-pura apa namanya rukun. Padahal emang rukun ya kan? Oke, ini lingkungan keluarga ya. Kalian berbakti kepada orang tua menyayangi anaknya, saling menghormati, saling menyayangi dan saling membantu. Nah, lanjut lingkungan sekolah. Nah, ini alias semua ini ya. Iya, memang betul kan, nak? Kecuali ada bapak guru betul kan? Bapak salah nggak? Jadi ini kebetulan sekolah man, ya kan? Atau kalau SMP itu apa MTS ya? Kalau SMA SMK itu man kan? Madrasah Aliyah Negeri ya. Lingkungan sekolah menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Kewajiban kalian tidak lain belajar. Menolong teman yang kesulitan belajar, tolonglah supaya dia pandai. Menghormati teman yang berbeda agama. Jadi jangan kalian sama teman sendiri
saling, ya, tidak boleh kalian menjelekkan agama teman-temannya. Tidak boleh juga meninggi-tinggikan agama sendiri, nggak boleh. Itu biar aja urusan kita masing-masing dengan Sang Pencipta. Ya, karena kita semua yang dicipta. Ada nggak di sini Sang Pencipta? Ini lingkungan masyarakat. Ini contoh rapat misalkan di lingkungan lurah atau RT RW. Mengedepankan musyawarah. Ini sesuai dengan sila keempat. Musyawarah mufakat. Dalam musyawarah tokoh masyarakat dapat memberikan contoh. Ini mendorong sikap kekeluargaan, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Lingkungan berbangsa dan negara, seperti yang dibilangkan siapa tadi? Di sila ketiga ya, memberikan bantuan kepada korban, tidak membeda-bedakan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, berpartisipasi aktif dalam kegiatan diselenggarakan pemerintah. Ini kayaknya gambar Pak Jokowi ya. Iya. Ya. Pak Jokowi ini memang orangnya merakyat. Bagus ya. Sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik. Habis. Tunggu sedikit lagi. Ini sabar. Kalian guru terlambat masuk marah. Guru kelamaan masuk marah juga. Oh, guru nggak masuk nggak apa-apa. Oke. Senang ya kalian? Oke. Nah ini sedikit ya. Sedikit. Bukan, kalian baru aja. Bapak yang ngomongnya nggak capek. Nah ini, tadi sudah ini ya. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini. Kedudukannya pandangan hidupnya fungsinya ada dua sebagai jiwa bangsa dan kepribadian, ideologi, dasar negaranya perjanjian luar dan sumber dari segala sumber untuk Indonesia. Mana tadi ya? Nah ini secara umum ya, biar kalian tahu, diawali oleh pembentukan BPUPKI, kan? Kemudian nanti ada Piagam Jakarta atau Jakarta Chart, bagus tahu namanya. Baru pengesahan Pancasila tadi disahkan oleh sidang PPKI yang pertama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak ada. Pas. Oke, kalau memang pas seperti Bapak bilang di awal tadi, 1-2 orang maju ke depan buat simpulan. Siapa? Ya. Yang membuat simpulan udah pasti dapat nilai tambah. Iya. Kalau ulangan hariannya dapat 80, Bapak tambah jadi 85. Oh, lumayan. Kalau kalian 10 kali maju 50, udah lebih 100 nilai kalian. Oke, silakan siapa? Ricky, boleh? Alan, udah kamu tanya sama orang tuamu? Lupa tuh salahnya. Eki, siapa nama yang di belakang samping Eki? Juliani. Hah? Juliani. Jul. Andrean. Bisa Seli. Contoh simpulannya gimana? Terserah kamu ya. Baca aja. Baca ya, kalau bisa langsung aja. Gini nah, yang Bapak sudah jelasin dari awal tadi, ya kalian sampaikan aja. Enggak harus semua. 2-3 menit aja. Kalau 10 menit boleh, 20 menit boleh, terserah. Tapi minimal 2 atau 3 menit. Silakan Seli juga. Baju. Habis ini siapa? Ini, Angel, Imelda, Halim. Siapa? Siapa yang duluan? Jangan coba-coba ya, langsung. Sweet. Oh, pipa, bukan red. Menang itu bawa tuh tadi. Bila 5.
5. Coba serius. Apa ini nggak ada? Tuh. 5. Nggak ada. Ya sama. Nggak boleh simpulin. Jadi orang mah. Saya coba. Ya, simpulan kamu tahu. Kenapa? Ya. Sana. Nggak bisa rumah nggak bisa. Nah, kamu mau pakai PowerPoint Bapak boleh. Ini tinggal klik ini nah. Klik samping. Yang mana mau jelasin? Enggak, jelasin itu loh. Tulisan Bapak yang jelas itu. Oke. Maju lagi biar nampak sampai viral. Nggak ada udah. Oke, dengar nak. Yang pertama sejarah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pertama dibentuk oleh BPUPKI, terus diresmikan oleh BPKI. BPUPKI terdapat 3 orang pokoknya itu Soekarno, Muhammad Yani, sama Soekarno. 3 tokoh jangan Ada 3 orang. tokoh. Udah itu aja. Apa? Geser. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 6. Pancasila sebagai ideologi nasional. Terus ini kan usah deh. Nah, contoh-contoh nilai Pancasila. Contoh perilaku dalam keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan negara. Oke, silakan dulu tepuk tangan nak. Oke, sekarang Adrian. Harusnya saya yang Nah, pertama. pas Iya, tidak? semuanya di belakang. Pas Saya tidak? dikumpulin. Ada yang mewakili perempuan, ada yang mewakili. Roy pakili Roy. Hah? Itu tinggal pencet itu. Ini. Nah, dengar Regi. Apa? Balik ke awal. Ayo. Yang mana? Bukan toko. Ini. Itu lah. Ya kali kau agak kesana biar nampak kau. Tenang. Nampak. Kau kuat. Bab 2. Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila direncanakan oleh BPUPKI dan disahkan oleh BPKI. Terdapat 3 tokoh yang memberi saran untuk pembuatan Pancasila. Merumuskan pembentukan Pancasila, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Dua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi aktivitas pedoman aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Udah. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, artinya apa? Pancasila menjadi jati diri bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan kehidupan sehari-hari. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila
disebut sebagai sebuah perjanjian luhur segenap bangsa Indonesia agar hidup bersatu dalam perbedaan dan keberagaman, baik perbedaan suku, ras, agama maupun antar golongan. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Segala sumber hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan undang Pancasila. Harus sesuai dengan Pancasila. 6. Pancasila sebagai ideologi nasional. Enggak, belum Pak. Belum. B. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah membentuk identitas dan jati diri bangsa, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial, memberikan arah dan tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah bangsa dan bernegara, sarana pemersatu bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, salah satu contohnya, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contohnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia. Salah satu contohnya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Salah satu contohnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contohnya adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. 1. Lingkungan keluarga. Salah satu nilai Pancasila yang dapat dilaksanakan adalah berbakti kepada orang tua. 2. Lingkungan sekolah. Salah satu contohnya menjalankan perintah agama masing-masing. 3. Lingkungan masyarakat. Contohnya mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. 4. Lingkungan berbangsa dan bernegara, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Oke, tepuk tangan. Oke, yang tadi Sherry dan si Andrea sudah kesimpulan, good ya. Jadi Bapak yakin semuanya pun pasti bisa ya. Cuman waktu kita terbatas. Oke, demikian belajar kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Selamat